Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miki Nagatan dari kelas 2A Agribisnis akan membahas tentang rekayasa genetika. Khususnya pada kali ini mengenai temanya adalah kontroversi produk hasil rekayasa genetika yang dikonsumsi oleh masyarakat. Baiklah, di sini sudah terdapat 3 kontroversi pada bidang-bidang tertentu. Pertama adalah kontroversi GMO di bidang pertanian dan lingkungan. Nah, pada dasarnya tidak selamanya pemindahan gen dapat dilakukan dengan merekayasa gen-gen tertentu pada makhluk hidup tertentu melalui teknik DNA rekombinan untuk memproduksi berbagai zat yang diinginkan. Maka dari itu, perlu adanya ketelitian dan penelitian yang lebih lanjut untuk menghasilkan suatu pangan yang baik bagi masyarakat pertanian maupun masyarakat sekitar. Nah, yang kedua adalah gerakan gerakan sebelumnya. Rekayasa genetika adalah transplantasi satu gen ke gen lainnya, baik antara gen dan lintas gen untuk menghasilkan produk yang berguna bagi makhluk hidup. Kemudian pada awalnya rekayasa genetika ini hanya dilakukan pada tanaman untuk memecahkan kekurangan pangan penduduk dunia. Dan dalam pengembangan rekayasa genetika tidak hanya berlaku untuk tanaman dan hewan yang serupa, tetapi telah berevolusi pada manusia dan lintas jenis. Prinsip dasar teknologi rekayasa genetika yaitu memanipulasi perubahan komposisi asam nukleat DNA atau menyelipkan gen baru ke dalam struktur dalam struktur DNA makhluk hidup penerima maksudnya. Kemudian hal ini berarti bahwa gen yang disisipkan pada makhluk hidup penerima dapat berasal dari makhluk hidup lain. Saat ini penyebaran dan penggunaan produk rekayasa genetika telah mengundang kontroversi masyarakat. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tentang kontroversi tersebut dan oleh para ahli siapa saja. Baik, selanjutnya adalah kemudian banyak para ahli yang menyampaikan pendapatnya mengenai permasalahan GMO tersebut. Yang pertama, di sini terdapat Hillman, yaitu pada tahun 1999 mengatakan bahwa tanaman transgenik memiliki herbisida dan serangga perlawanan yang sewaktu-waktu bisa melakukan penyerbukan silang dengan spesies liar dan dapat memproduksi zat tertentu yang bisa memberantas gulma, terutama pada areal pertanian kecil yang dikelilingi oleh tanaman liar. Kemudian dampak positif tanaman yang mampu memproduksi zat yang dapat memberantas gulma adalah mengurangi biaya karena tidak perlu membeli herbisida yang harganya relatif mahal bagi petani. Di sisi lain perlu diingat bahwa peristiwa penyerbukan silang diduga dapat menyebabkan transfer gen yang tidak disengaja. Hal ini dapat memiliki konsekuensi yang belum diketahui, meskipun mungkin sulit untuk dibuktikan. Dalam fenomena ini, gulma tersebut dapat menjadi tanaman invasif dengan potensi yaitu mampu menurunkan hasil panen dan mengganggu ekosistem alami. Nah, tanaman transgenik yang bisa menjadi gulma tentu membutuhkan program pengendalian kimia dengan biaya mahal dan membahayakan lingkungan. Kemudian di dalam tubuh makhluk hidup transgenik memungkinkan gen penanda, yaitu resisten antibiotik dimasukkan ke tanaman tertentu dan dapat ditransfer ke mikroba penyebab penyakit dalam usus manusia atau hewan yang mengkonsumsi makanan produk rekayasa genetika. Fenomena ini dapat mengakibatkan mikroba resisten terhadap antibiotik dalam populasi makhluk hidup dan selanjutnya berkontribusi terhadap masalah kesehatan manusia yang resisten antibiotik. Itu adalah menurut Bettelheim 1959 dan Hillman pada tahun 1999. Kemudian mengenai kontroversi GMO pada bidang etika budaya tersebut, Singh et al. Pada 2006 mengatakan bahwa mekanisme pelacakan penilaian risiko dan pemantauan yang efektif merupakan prasyarat dasar kerangka hukum untuk merespon risiko dan kehati-hatian yang akan memunculkan risiko baru.
Nah, apa saja yang harus diperhatikan pada pembahasan kali ini, yaitu pertama, rekayasa genetika memiliki potensial yang sangat besar, terutama dalam mengatasi kekurangan pangan penduduk dunia dan membantu melestarikan lingkungan meskipun masih memunculkan kontroversial yang melibatkan konsumen, petani, perusahaan GMO, dan pemerintah sebagai regulator, organisasi non-pemerintah, dan ilmuwan, kemudian masyarakat harus mendapatkan informasi lengkap tentang resiko dan manfaat dari produk-produk GMO, dan semua pangan dari produk GMO diberi label dengan detail termasuk kandungan produk dan gen yang dimasukkan. Nah, selanjutnya, penelitian rekayasa genetika yang mendalam dan independen itu tetap dilanjutkan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan rasional dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, sehingga peraturan tersebut tidak hanya melindungi konsumen dari bahaya yang menimpanya, tetapi juga memungkinkan konsumen untuk memanfaatkan produk GMO dan teknologi pendukungnya secara maksimal. Nah, di sini juga seharusnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengembangan dan penggunaan GMO harus dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak. Baik, cukup sampai di sini pembahasan kita untuk kontroversi produk hasil rekayasa genetika yang dikonsumsi oleh masyarakat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembahasan pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.